Halo, ketemu lagi dengan saya Murphy di channel Belajar Arsitektur. Udah bosan belum dengan saya? Belum ya? Karena pada video belajar arsitektur kita kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah konsep arsitektur, yaitu arsitektur industrialis. Tentunya teman-teman yang sering nongki-nongki di kafe-kafe hits sudah cukup familiar atau sudah sering melihat konsep arsitektur industrial ya. Namun, arsitektur industrial itu konsep yang seperti apa sih? Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang arsitektur industrialis. Stay tuned in this video. Arsitektur industrialis mulai berkembang pada tahun 1950-an. Berkembangnya arsitektur industrialis ini tidak lepas dari banyaknya bangunan-bangunan pabrik dan juga industri yang terbengkalai karena Perang Dunia Kedua. Nah, seiring berjalannya waktu, penerapan konsep bangunan industrialis tidak hanya diterapkan pada bangunan industri ataupun manufacture. Penggunaan konsep industrialis ini perlahan sudah mulai merambah ke bangunan seperti hunian hingga bangunan komersil seperti kafe-kafe. Malah pada akhir-akhir ini, tentunya teman-teman sudah sangat sering melihat kafe-kafe dengan konsep arsitektur industrialis. Konsep industrial pada dasarnya adalah sebuah konsep di mana rancangannya terfokus pada desain ala pabrik yang menonjolkan sifat-sifat material yang diekspos, tampilan interior dan juga eksterior yang terkesan belum selesai, dan juga tampilan instalasi baik mechanical maupun electrical yang diatur sedemikian rupa agar tetap fungsional dan juga estetik ketika dilihat oleh mata. Konsep industrial sendiri lebih menonjolkan warna-warna yang monokrom dan memiliki kesan yang maskulin. Beberapa material yang digunakan pada arsitektur industrialis cenderung memiliki sifat kasar seperti logam dan juga beton yang sengaja diekspos untuk memperlihatkan karakter dari si material tersebut. Penggunaan material-material daur ulang pada arsitektur dengan konsep industrial juga bisa dikatakan cukup sering digunakan, yang nantinya bisa diolah menjadi elemen-elemen interior yang bersifat dekoratif dan juga menarik. Pada bangunan dengan konsep industrial, beberapa material yang biasanya kita sembunyikan di dalam dinding malah sengaja dimunculkan untuk menambah kesan gloomy, yang mana kesan gloomy tersebut merupakan kesan yang khas kita temukan pada pabrik-pabrik tua di Eropa. Meskipun begitu, tidak semua instalasi yang tadi kita sebutkan bisa diekspos ya teman-teman, karena kita mesti tahu mana sekiranya pantas untuk diekspos ataupun yang tidak diekspos. Contoh misalnya kalau kita mengekspos pipa air kotor, tentunya itu agak kurang enak ya teman-teman, karena nanti bisa menimbulkan bau dan juga membuat penghuni di dalamnya menjadi tidak nyaman, dan akhirnya malah yang awalnya kita inginkan menjadi elemen dekoratif malah bisa menjadi sesuatu yang mengganggu fungsionalitas dari sebuah bangunan. Konsep arsitektur industrialis ini sendiri biasanya didesain dengan memperhatikan aspek-aspek fungsional dan juga teknik bangunan dengan sangat baik. Ya seperti tadi yang kita sebutkan, jika fungsionalitas dari bangunannya sendiri tidak baik, maka konsep ini juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, desain-desain bangunan dengan konsep arsitektur industrialis ini sendiri biasanya diperuntukkan dan juga digunakan untuk user-user yang menginginkan sebuah suasana hunian ataupun bangunan dengan tampilan yang lebih rough dan juga maskulin. Adapun elemen-elemen yang membentuk konsep arsitektur industrialis ini sendiri, diantaranya ada di elemen lantai. Nah, biasanya pada bangunan dengan konsep industrialis, material penutup lantai seperti keramik dan juga granit agak dihindari karena akan mengurangi kesan rough yang biasa hadir pada pabrik-pabrik ataupun bangunan-bangunan industrial. Lalu elemen lainnya ada penggunaan elemen kayu yang biasa digunakan sebagai material furniture dan juga material kusen, pintu, dan juga jendela. Kemudian elemen lain pada arsitektur industrialis adalah sistem bangunan, yaitu instalasi seperti yang kita sebutkan tadi, yang mana instalasi kita buat terbuka, namun kita tetap harus memperhatikan mana instalasi yang bisa diekspos dan mana instalasi yang seharusnya ditutup. Kemudian ada elemen lampu yang mempengaruhi pencahayaan, di mana pada arsitektur industrialis, penggunaan lampu-lampu seperti lampu neon dan juga lampu gantung yang biasa digunakan di sebuah pabrik cukup sering ditemukan pada bangunan-bangunan dengan konsep arsitektur industrialis. Biasanya lampu-lampu gantung ini akan dicat dengan warna-warna porselen dan juga ditutupi dengan menggunakan penutup aluminium
sehingga ciri khas lampu pabrik tua Eropa akan semakin didapatkan. Dan elemen terakhir ada elemen warna, yang mana warna-warna yang ditonjolkan pada bangunan dengan konsep arsitektur industrialis adalah warna-warna bumi seperti warna coklat, abu-abu, hitam, dan juga hijau pucat. Yang mana warna-warna tersebut bisa kita sebut juga sebagai warna monokrom ya teman-teman. Nah, pemilihan warna ini sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai upaya untuk mendapatkan kesan maskulin pada bangunan dengan konsep arsitektur industrialis. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu konsep arsitektur industrialis. Memang bangunan-bangunan dengan konsep arsitektur industrialis ini agak kurang jauh dari kesan clean ya teman-teman, karena memang yang ditonjolkan dari arsitektur industrialis adalah sifat materialnya sendiri dan juga kesan pabrik tua yang ada di Eropa. Namun bukan berarti kalau arsitektur industrialis itu adalah sebuah konsep arsitektur yang kurang bagus, karena memang arsitektur industrialis sendiri dikembangkan untuk para user yang sangat menyukai bangunan yang memiliki sifat yang maskulin dan juga rough tadi yang kita sebutkan. Tentunya jika teman-teman menginginkan sebuah hunian ataupun bangunan dengan konsep arsitektur industrialis, teman-teman harus mengerti dulu apa saja karakter-karakter arsitektur industrialis yang sebenarnya. Artinya arsitektur industrialis tidak melulu dengan mengekspos material dan juga tidak hanya dengan menunjukkan instalasi tanpa mempertimbangkan aspek fungsional dari bangunannya sendiri. Jika teman-teman memang tertarik dengan bangunan industrial dan juga menginginkan sebuah hunian ataupun bangunan dengan konsep industrial, teman-teman bisa mengkonsultasikannya di tim Raca Reka Ruang yang kontaknya akan kita sisipkan di kolom deskripsi seperti biasa. Oke teman-teman, sekian video belajar arsitektur kita kali ini. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Lalu jika teman-teman ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, sebelum teman-teman semakin bosan dengan wajah saya, akan saya akhiri video belajar arsitektur kita kali ini. Tapi, siap-siap saja di video belajar arsitektur selanjutnya, kita akan bertemu lagi. See you on the next video. Bye-bye. Cheers. Tapi siap-siap di